إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. لقد قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang berhak, yang dipuji dan yang disyukuri atas nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada hambanya. Terutama nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kita yang sedang berkumpul di salah satu rumah Allah, salah satu tempat yang paling mulia di dunia, yaitu rumah Allah, di masjid-masjid Allah, yang dengan rasa iman dan takwa sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Ikhwani fi din, azani azakumullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, qudwatu kita, mujahid kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ikhwani fi din, azani azakumullah. Kita ketahui bahwa orang ahli sedekah banyak, orang ahli puasa pun banyak, orang ahli sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud pun banyak. Bahkan orang-orang yang ahli Quran pun banyak. Namun demikian, apakah itu semua ibadah yang begitu banyak orang lakukan pun sama kita lakukan, maka itu dijamin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? La. Belum tentu, ikhwan. Belum tentu, jamaah. Karena Allah akan menerima amalan-amalan yang orang-orang bertakwa saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa.
Jangan sampai kita sudah melakukan rutinitas ibadah kita, rutinitas sholat 5 waktu kita, rutinitas kita senantiasa bersedekah, infak sedekah, rutinitas kita puasa sunnah, rutinitas kita melakukan tilawatul Quran, tadarrubul Quran. Jangan sampai tidak diterima oleh Allah karena tidak takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan debu seperti debu berterbangan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami bersaksikan kepada mereka bahwa amalan yang mereka amalkan kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Wa'ilhamdulillah. Lalu bagaimana supaya amal-amal kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya sepatutnya kita tidak menambah amal sebelum amal itu yang kita sudah lakukan benar-benar diterima oleh Allah. Kita benar-benar prioritaskan pikiran kita bagaimana semestinya amal kita ini diterima oleh Allah. Bukan prioritas bagaimana amalan kita bertambah dan bertambah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, "Kunu liqabulin amal ashadda minkum ihtimaman minal amal." Jadilah kalian itu senantiasa memperhatikan diterimanya amal ini atau tidak daripada mikirkan besok amalan apa lagi, besok amalan apa lagi, besok amalan apa lagi yang saya lakukan. Jangan sampai kita senantiasa rutin beramal tetapi tidak memikirkan bagaimana amal itu diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Lalu apa syarat amal itu yang akan diterima oleh Allah? Ini yang harus kita pikirkan. Kita senantiasa sudah melakukan sholat. Sejak umur sekarang 15 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun sudah melakukan rutinitas amal-amal ibadah. Pernahkah kita berpikir, diterimakah atau tidak amalan kita? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dan memilih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menilai di mana di antara kalian yang ahsanul amala, yang paling baik amalnya. Sekarang ayat ini tidak perlu kita jelaskan dengan otak kita sekarang. Sudah ada mufassir terdahulu, para salaf menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahsanul amala. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Qur'anul Azim, beliau menukil perkataan ulama besar yang hidup pada semasa dengan Imam Syafi'i, yaitu Fudail bin Iyad. Yang dimaksud dengan ahsanul amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik adalah perbuatan amalan yang paling ikhlas, yang ikhlas dan yang benar, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Di situ Allah tidak menyebutkan aktsarul amala, tidak disebutkan banyaknya amal yang dilakukan, la. Tapi ahsanul amala, yang baik, yang paling baik amalannya. Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu, yaitu orang yang paling ikhlas beramalnya dan orang yang paling benar amalnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka disitulah kita mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita, amalan yang selama ini rutinitas kita lakukan sehingga umur kita sekian tahun ini, apakah benar-benar ikhlas
Apakah sesuai benar dengan contoh yang benar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau adalah sebagai uswah kita atau tidak? Jadi jangan hanya memikirkan besok saya mau sholat ini lagi, besok saya mau puasa ini, besok saya mau ngaji ini, tapi tidak memikirkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa sunnah yang benar, bagaimana adab-adab puasa, adab-adab ke masjidnya, bagaimana adab-adab ketika sebelum melakukan sholat. Semuanya itu diatur sehingga itulah nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Itu intinya, yaitu Allah akan menerima amalan-amalan yang akhlasu wa aswabu, yang benar, yang ikhlas dan benar. Tidak hanya ikhlas, karena banyak orang yang beribadah mengandalkan hanya ikhlas. Yang penting ikhlas saya bersedekah, yang penting ikhlas saya melakukan salawat ini, yang penting ikhlas saya melakukan salat seperti ini. Tidak, tapi yang keduanya adalah sesuai tidak dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azani wa jazakumullah. Semoga kita bisa mengamalkan suatu amalan dengan memikirkan keikhlasan kita dan kebenaran, kesahihan, kecocokan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azanikumullah. Makanya salah satu Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kepada kita untuk beribadah adalah kecuali untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Jalla wa'ala mengutarakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak perintahkan mereka itu beribadah kecuali hanya ikhlas. Bukan karena ingin banyaknya, bukan karena ingin dipandang orang, bukan karena ingin disanjung orang. Wa yuzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Dan pun beribadahnya diatur yaitu dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.